Well, actually gue mau bikin kayak day in my life. This is the first day I go to Hong Kong. Ini kita naik dari Suvarnabhumi, berangkat jam 4 pagi, gila ngantuk banget. Karena di pesawat tuh jam 8 pagi, jadi kayak takut telat gitu loh guys. Jadi kita udah pagi-pagi udah ada di Suvarnabhumi. Dan agak jauh ya di E7 gate-nya. Kita naik pesawat Hong Kong Airlines dan di sini kita dapat minum juga sih, bisa milih jus gitu atau coffee and tea. Dan dapat sandwich, tapi sayang sandwichnya ini kayaknya pork deh. Jadi kita nggak makan, kita taruh aja. Untung tadi kita udah sempat beli di Sevel dulu untuk bekalnya. Jadi aku makan kimbap yang aku beli di Sevel. Karena di estimasinya itu dari jam 8 sampai jam 12 di Hong Kongnya. Ternyata we don't realize that Hong Kong itu beda 1 jam sama Bangkok. Jadi kita jam 11-an tuh udah nyampe. Ini di airport Hong Kong, dan uniknya adalah di Hong Kong ini airportnya kita harus naik kayak train gitu. Kalau mau entah itu kita mau ke departure or ke arrival atau misalkan mau ke gate, itu ternyata semua di sini pakai si train ini. Dan lihat di sini tuh gate-nya banyak banget, gila sampai 530. And welcome to Hong Kong. Dan sesampainya di airport kita langsung ke Sevel untuk beli SIM card. Kita beli yang 3 hari itu 48 HKD. Dan mereka kasih petunjuknya ya, harus baca petunjuknya baik-baik karena si Dimas sama Afif mereka nggak ngikutin petunjuk, jadinya nggak bisa connect selama 3 hari. Dan di sini ada transport information dengan ibu-ibu ini yang memberitahu kita gimana sih caranya ke tempat tujuan kita. Jadi kita langsung jalan aja, karena tujuan kita adalah ke Tsim Sha Tsui, di mana kita nginepnya di daerah situ. Jadi kita langsung aja ke bis yang arah Tsim Sha Tsui, itu kalau nggak salah A21 deh. Jadi kalian tuh bisa naik bis atau MTR tergantung tujuan kalian. Nah, karena kita ke Tsim Sha Tsui, terus tadi ibu tadi itu menyarankan untuk naik A21 aja. Dan ini dia ngantri juga, tapi di sini tertib kok. Dan ya inilah suasana sedang menunggunya ya. And this is our bus sampai. Dan di sini bisnya semua bis tingkat, dan gue pengen banget ada di atas karena pengen lihat pemandangan. Tapi sayangnya kita di atas dan di pinggir, jadi nggak terlalu kelihatan pemandangannya juga gitu ya. Dan ini bisa bayar pakai octopus or pakai cash. Langsung aja kita naik ke atas. Dan ini pemandangannya dari atas ya guys. Dan ini kita udah sampai di Tsim Sha Tsui-nya, tinggal kita cari penginapan kita, dan ternyata kita harus masih jalan lagi. Dan tahu nggak sih, sebenarnya kita tuh udah pesen di aplikasi, tiba-tiba sama mereka tuh dibilang cancel gitu loh, terus diganti ke tempat lain, katanya full. Dan kita ditempatin di flat di Chungking Mansion.
yang super kecil dan disuruh bayar lagi 120 HKD apa ya, aku lupa berapa gitu. Dan kita makan Jollibee karena deket dari penginapan ya. Ini harganya di 32 Hong Kong dollars. Dan ini menurut kita murah ya, karena makan di sini ya you know lah, karena dolar itu kan lumayan, Hong Kong dolar lumayan ya 2000-an. Jadi kita cari yang mengenyangkan dan agak masuk harga range gitu. Habis itu kita jalan-jalan. Ternyata kita deket sama Hong Kong Museum of Art, tapi kalau nggak salah kalau jam itu tuh udah tutup. Dan ini tuh kita ke Victoria Harbour, dan di sini tuh ada yang disebut dengan Avenue of Stars. Jadi yang ikonik dari Avenue of Stars ini ada patung ini ya. Terus nanti tuh di pinggir-pinggir itu, nanti aku tunjukin, kayak ada cap, bukan cap ya, tangan dari para artis-artis Hong Kong gitu ya. Ntar ya aku tunjukin. Jadi ini tuh seramai ini loh Victoria Harbour-nya ini, Avenue of Stars sama lah ya. But this part is Avenue of Stars. Dan bagus banget, kita bisa lihat Hong Kong dari seberang. Nah ini jadi di pegangannya tuh banyak apa sih namanya, ceplakan tangan artis-artis Hong Kong gitu ya. Jadi kayak ada penjelasannya juga. Terus kita jalan-jalan nih bagian belakang dari Hong Kong Museum of Art yang dekat dari harbornya. Cakep banget pemandangan di sini. Anginnya juga enggak terlalu besar sih, malah sebenarnya panas ya, angin-angin laut gitu loh, kayak panas lengket gitu. Terus dari jauh tuh kita ngelihat ada lilo gede banget. Jadi kita kayak mau mencari si lilo itu gitu. Jadi kita jalan terus, dan ternyata di sini ada mall. Dan mereka tuh kayak lagi ada, kan Lilo and Stitch lagi keluar ya filmnya, live actionnya. Jadi kayak mereka kayak ada apa sih namanya, patungnya Lilo gitu. Ya jadi kita foto-foto dan bikin konten dulu di sini. Terus habis itu masuk ke mallnya karena masih mencari si Lilo raksasa itu. Terus akhirnya ketemu juga, ternyata emang harus masuk ke mall dulu baru keluar lagi dari mall itu. Dan ini dia si Lilo raksasa itu. Dan juga ada tulisan Hong Kong dan ada apa ya? Oh ya, ini nama mallnya itu Harbour City, dan di bawahnya Lilo ini ada Ocean Terminal Deck, dimana kita bisa menikmati sunset dari situ sambil ngeliatin kapal dan juga kota Hong Kong. Ya, inilah Ocean Terminal Deck-nya. Terus kayak karena sayang waktu 3 hari cuma buat duduk-duduk doang, akhirnya gue bilang ke Hong Kong City kayak yuk gitu. Akhirnya kita ke Hong Kong City naik MTR. Dan mereka berdua udah punya octopus dari orang, gue belum punya octopus. Kalian kalau mau beli octopus card itu caranya beli di customer service yang ada di MTR. Nggak usah tanya orang-orang Sevel Hong Kong
itu banyak banget yang jutek. Orang Hong Kong tuh jutek-jutek, even gue dijutekin sama bapak-bapak yang kerja di Sevel gitu ya, karena gue nggak tahu kan sebenarnya beli octopus card itu di mana, tapi dia jutek banget guys, anjir curhat. Terus ya udah di beli di customer service, harganya itu sekitar 200 Hong Kong dollar atau 400.000, tapi customer service-nya sangat membantu, dia kasih gue maps MTR juga, jadi kayak biar kita mau kemana-mana tuh bisa lihat gitu ya. Jadi harga octopus card itu 200 Hong Kong dollar atau di rupiah itu 400.000, tapi isinya tuh 150 Hong Kong dollar, dan buat gue 3 hari sih cukup ya. Nah ini kita udah sampai di Hong Kong Station. Oh Central, yes the same lah ya. Ini pokoknya kita udah di Hong Kong City dan melihat ada tram. Inilah yang emak gue bilang. Ada tram di Hong Kong, jadi kita mau mencoba naik tram. Ini bis ya, tapi nanti akan ada tram yang lewat gitu. Nah itu dia, itu tram tuh yang Van Gogh ketutupan bis lagi, dah bis. Akhirnya kita naik tram, murah kok. Tram itu harganya cuma sekitar 3,3 dolar. I forgot. Oh ya, ini kita mau foto-foto sedikit di Hong Kong Station gitu ya. Nah ini tramnya lagi pada ngantri karena di situ ada station tram. Nah kita naik tram kayak cuma berapa stasiun sih, nggak yang terlalu jauh karena pengen cobain ambience-nya aja. Hong Kong is a busy city. I mean, rame banget. Menurut gue bahkan lebih rame dari Bangkok. Bangkok aja pun gue udah merasa lebih rame dari Jakarta ya. Mungkin karena Jakarta semua orang tuh busynya di jalan raya, bis, sepeda, ribut segala macam. Nah kalau di Bangkok itu jalan kaki aja rame gitu. Tapi Hong Kong ini menurut gue jauh lebih busy lagi dibandingkan Bangkok. Oh iya, kita naik di lantai 2 lagi ya, duduk lantai 2 karena ya biasalah mau lihat-lihat, nama juga turis. Sambil bikin video dikit, tuh cakep kan videonya. Sayangnya dia ada Panasonic-nya, it's okay. Terus kita turun di sebarang tempat dan Dimas pengen jalan-jalan, terus gue bilang gue capek, gue nggak mau kalau jalan-jalan kayak nggak ada arah. Masa Hong Kong tuh jalannya naik turun, dan besok kita harus ke Disneyland yang jalannya tuh banyak gitu. Akhirnya setelah ini kita pulang lagi ke arah tempat kita naik tram tadi, dan abis itu kita naik MTR lagi dan pulang. Oke ya, segitu aja untuk hari ini. Sebenarnya gue masih jalan-jalan sendiri sih untuk lihat-lihat baju terus beli. Oh iya, dan gue nemu masjid gede di Tsim Sha Tsui. Ya udah gitu aja, ini Hong Kong Day 1 tanggal 20 Mei 2025 dari gue.